Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Sariam Temau. Saya dari kelas 4B, NIM 1314-21056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang pentingnya komitmen nasional untuk pembangunan. Yang pertama ada polarisasi politik. Polarisasi politik memiliki definisi, yakni fenomena dua kelompok berpahaman dan berpandangan yang berbeda secara politis. Kata polarisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pembagian atas dua bagian. Dalam publikasi Opini Publik dan Polarisasi Politik di Media Sosial disebutkan bahwa polarisasi politik terjadi ketika masyarakat terpecah dalam dua kubu yang berserangan karena isu, ideologi, hingga kebijakan. Selanjutnya ada polarisasi di bidang ekonomi. Polarisasi ekonomi bisa diartikan sebagai adanya daya tarik suatu tempat ataupun suatu objek kemanapun menarik tersebut dapat berdampak kepada area atau wilayah di sekelilingnya. Wilayah dan area sekelilingnya yang dimaksud yaitu apabila objek yang menarik itu sendiri negara, maka wilayah dan daerah sekitarnya negara lain merasakan dampak dari ketertarikan. Dampak ini bersifat positif dan bisa juga bersifat negatif. Selanjutnya, komitmen nasional atau keberhasilan pembangunan. Komitmen nasional merupakan faktor penting yang dapat berkontribusi dalam keberhasilan pembangunan. Ketika negara yang bermasyarakat memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan pembangunan, mereka cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam melaksanakan kebijakan dan program-program pembangunan yang direncanakan. Komitmen nasional juga berarti adanya kesepakatan dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengatasi tantangan dan pembangunan yang dihadapi. Selanjutnya, elit politik dan perannya. Elit politik merujuk pada kelompok atau individu yang memiliki kekuasaan yang berpengaruh dan signifikan dalam area politik. Mereka seringkali diduduki posisi penting dalam pemerintahannya partai politik, lembaga legislatif, ataupun kelompok kepentingan lainnya. Peran mereka dalam politik sangat beragam dan dapat berpengaruh pada pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan, serta dinamika politik secara umum. Selanjutnya, elit administratif dan perannya. Elit administratif merujuk pada kelompok individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang tinggi dalam bidang administrasi publik. Mereka menduduki posisi penting dalam birokrasi pemerintahan dan bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan berbagai fungsi administrasi dalam negara. Selanjutnya, elit cendekiawan dan perannya. Elit cendekiawan merujuk pada kelompok individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian akademik yang tinggi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan humaniora. Mereka seringkali terdiri dari profesor, peneliti, ilmuwan, akademis, dan intelektual yang memiliki kontribusi signifikan dalam masyarakat dan dunia akademik. Selanjutnya, elit bisnis dan perannya. Elit bisnis merujuk pada kelompok individu yang memiliki kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan yang signifikan dalam dunia bisnis. Mereka seringkali merupakan pemilik eksekutif dan pimpinan perusahaan besar dan berpengaruh peran dan kontribusi. Yang pertama ada pimpinan dan pengambilan keputusan. Elit bisnis berperan sebagai pemimpin dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Kedua, pengambilan ekonomi. Ketiga, investasi dan pengembangan pasar. Selanjutnya, penciptaan nilai kesejahteraan, inovasi dan teknologi, pengaruh politik dan kebijakan. Elit militer dan perannya. Elit militer merujuk pada kelompok individu yang pelatihannya pengalaman tinggi dan memiliki militer. Mereka merupakan anggota terpilih dari angkatan bersenjata bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas khusus. Pimpinan operasi militer atau mengambil keputusan strategis. Yang pertama, pertahanan dan keamanan di bidang nasional, operasi militer khusus, pemimpin militer, pelatihan dan pengembangan, penasihat strategis, pembangunan hubungan internasional. Selanjutnya ada para informat dan observasi dan perannya. Para pengamatan yang terdiri dari informasi merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan informasi yang luas mengenai isu atau bidang tertentu. Mereka seringkali memiliki keahlian dalam pengalaman di bidang tersebut dan berperan sebagai pengamat independen dan memberikan analisis, evaluasi, dan pemahaman yang mendalam. Yang pertama ada analisis dan evaluasi, kedua penyediaan informasi, ketiga advokasi dan kampanye, keempat konsultasi dan penasehat, kelima pemantau dan pelapor, dan keenam pendidikan dan penyuluhan.
Baik, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.